Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridwa'illahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadzal kitab walladzina sabaquna bil iman lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, alhamdulillah masih suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin nggih, sepunten hinggata. Mugi-mugi poso kita, ibadah kita selama bulan Ramadan sedaya diterami kali Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut ngaji kita. Faslun utawi ikilah fasal nggih. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Adapun sholat gerhana itu hukumnya sunnah muakkad. Niki bab sholat gerhana. Fa'in fatat lam tuqdo. Tetapi untuk sholat gerhana ini apabila terlewat maka tidak perlu mengqadha. Ya, artinya tidak perlu mengqadha. Sunnah muakkad, tetapi kalau kelewat itu tidak bisa ya, tidak bisa diqadha. Beda dengan sholat yang lain, Pak. Nah, sholat sing lintu niku angsal diqadha. Bahkan sholat fardu pun kalau kelewatan bisa diqadha. Tapi aja di sholat fardu aja bendina qadha. Ya contohnya sholat tadi qadha niku riyen zaman Kanjeng Nabi pernah nggih. Dalu-dalu kondur kenggene perang. Keselen kabeh sahabat. Kanjeng Nabi matur, sapa sing siap jaga bengi iki? Kula Kanjeng Nabi, kula siap. Sahabat ngoten. Akhirnya leres. Akhirnya begitu dalu sedaya tilem kejaba sing jaga ngantuk pisan tiba. Akhirnya keturun kabeh. Tangi-tangi itu sengenge pun panas. Nah, dereng salat subuh. Akhirnya Kanjeng Nabi merintahne dumateng sedaya sahabat supaya ambil air wudu kemudian salat subuh. Niku namine salat qadha. Nggih, nyarutan karena terlewat, dan itu betul-betul tidak ada unsur kesengajaan. Bahkan niku wau mun jaga-jaga enten sing dikon melek ngoten lho. Nah niku ngoten ora disengaja. Kadang melekan bengi jam setengah papa tambah turu ya bablas kuwi. Nah ngeten iki jenenge sengaja. Nah ngeten iki jenengan tenono subuh, bar salat subuh lagi jenengan turu, nah bengi terpaksa melekan.
ngoten nggih. Niki. Lah salat sunah napa melih salat sunah wingi pun dijelasaken. Kanjeng Nabi pernah bar salat asar niku jujuk salat sunah. Tibake napa ngodoi salat ba'diyah zuhur mang ba'diyahe dereng dilakoni, akhirnya kalih Kanjeng Nabi dilakoni setelah asar. Kenapa? Karena ada tamu. Niku ngoten contoh. Enten melih Nabi pernah ngodoi salat apa? Salat tahajud dikodoi di waktu siang. Niku ngoten. Niku jenenge qadha. Lah nak salat grahana niki nak grahanane pun kliwat niku mboten saged diqadha. Nggih. Ya ampun. Jadi keutamaannya kita terlewatkan. Makanya nak salat grahana niki jangan ditunda-tunda sampai gerhananya habis. Nak gerhananya habis nggak bisa diqadha. Pun carane apa wa yusolli kusufi syamsi wa khusufil qamari rakaatain. Carane salat grahana niku untuk gerhana matahari. Niki nak gerhana matahari niku kalimatnya kusuf ya. Kusufis syamsi usolli sunatal li kusufis syamsi rakaatain mustaqbil qiblati makmuman atau aimaman lillahi ta'ala. Nak bulan niku munine mboten kusuf tapi khusuf. Usolli sunnatal li khusufil qamari. Niku nak bulan. Pak nak keliru pripun mboten napa-napa. Nak keliru mboten napa-napa. Niki istilah mawon. Loro-lorone padha artinya gerhana. Kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Pun salatnya adalah 2 rakaat. Tetapi fi kulli rakaatin qiyamani. Di dalam setiap rakaat 2 kali berdirinya. Oke, setiap rakaat 2 kali berdirinya. Nah niki yutilul qira'ata fihima dan memanjangkan rukuknya apa memanjangkan bacaan suratnya di dalam 2 berdiri di dalam setiap rakaat. Jadi ngeten nggih. Salat grahana usolli sunatal li kusufi samsi misalnya pas grahana matahari. Rakaatain mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ngoten nggih. Utawa enggak adaan nggih. Sholli sunatal kusufi syamsi rakaatain mustaqbil berarti makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sampun kabirau mantun kabirau terus Al-Fatihah. Mantun Al-Fatihah maca surat. Sunai surate sing dawa. Nggih, sunai surate sing dawa. Setengah riwayat Kanjeng Nabi maca surat Al-Baqarah. Tapi memiliki mboten anu. Aja meneh kok Al-Baqarah. Kulhu ae terawih wis empet-empetan. Lah niki jane sunai niku maca surat Al-Baqarah. Tapi nak mboten kiyat nggih paling mboten surate sing rada dawa, aja ndek-ndek. Dan terus begitu pun maca surat terus rukuk subhana rabbil azimi wa bihamdi. Terus sami Allahu liman hamidah i'tidal. Niki mboten Rabbana lakal hamdu Pak, tapi langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maca Fatihah melih. Terus maca surat malih. Nggih. Maca Fatihah melih, terus maca surat malih. Niku ngoten. Lah ampun wonten niku mengki surate niku luwih ndek, luwih pendek daripada yang pertama tadi. Misalnya sing berdiri yang kedua itu tadi membaca Al-Imran misalnya ngono. Kan luwih ndek daripada Al-Baqarah. Niku wonten. Lampun maca surat mengki terus rukuk, manten rukuk mengki sami Allahu liman hamidah niki lagi Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa bil ardi wa ma syi'a min syai'in ba'du, terus sujud seperti biasa. Niku lagi oleh satu rakaat tapi 2 kali berdiri. Nah nanti rakaat kedua begitu juga, sehingga dalam 2 rakaat niki enten 4 Fatihah, ada 4 surat. Niku carane napa niku namine salat gerhana. Nggih. Pernah mriki dipraktekne? Dereng. Oh. Nggih, mungkin diganti, mungkin pun ngertos. Jadi nak salat gerhana niku 2 rakaat, tetapi setiap rakaat 2 kali berdirinya. Nggih. Maca Fatihah ping total nggih, total maca Fatihah ping 4, surate ya ping 4. Tapi 2 rakaat. Ingat setelah sami Allahu liman hamidah niki alhamdulillah nggih maca meleh alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Fatihah, terus surat, terus mantun niku rukuk malih, terus i'tidal malih lagi sujud. Niku genep sak rakaat. Rukuk 4 kali. Nggih, rukuknya 4 kali. Wa ruku'ani yutilu tasbiha fihi ma duna sujudi. Dan niki 2 rakaat dengan 4 rukuk. Di dalam setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Yutilu tasbih, dengan memanjangkan membaca tasbihnya. Rukuknya pun juga disarankan untuk panjang. Artinya maca tasbih niku dibalen-baleni mboten namung ping 3. Wis akeh-akeh. Nggih. Subhana rabbiyal azim, nak ditambahi wa bihamdi nggih monggo. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Terus niku ping pinten nggih sak kemenge ngoten mawon. Niku wonten. Niku. Duna sujudi, nak sujude biasa mboten napa-napa. Nak sujude biasa mboten napa-napa. Niki sing disarankan justru ketika rukuk itu dipanjangkan baca tasbih, artinya diperbanyak membaca tasbih. Sujude dawa pripun? Pareng. Nggih, tapi sing disaranne yang lebih diperpanjang adalah rukuknya. Pun. Wa yaktubu, dan setelah itu, setelah selesai 2 rakaat itu nanti salam, setelah salam baru dilakukan khutbah. Nggih. Setelah salam niku enten khutbah. Niki mirip kaya salat hari raya. Salat hari raya, salat dhisik mantun-mantun khutbah waliane salat Jumat. Khutbahnya khutbatain, dengan 2 khutbah, nggih, padha kaya khutbah Jumat, yakni dengan 2 khutbah. Terus niki dalilnya napa ruya Bukhari, diriwayatkan dari Imam Bukhari wa Muslim dan Muslim, ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat,
khasafati syamsu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shalla Rasulullah sallallahu bin nasi fa qama fa qala qiyamu thumma raka'a fa qala ruku'a thumma qama fa qala qiyama wa huwa duna qiyamil awwali thumma raka'a fa qala ruku'a wa huwa duna ruku'il awwali thumma sajada fa qala sujud thumma fa'ala fi raq'ati tsaniyati misla ma fu'ila fil awwal summa sarafa wa qad injalati syamsu faqadaba an-nas wa hamidallahu wa asna alaihi thumma qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatin la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Niki diriwayatkan dalam Imam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW sholat berjamaah dengan orang-orang, dengan para sahabat. Maka Nabi memanjangkan berdirinya. Kemudian Nabi rukuk. Kemudian Nabi pun memanjangkan rukuknya. Kemudian Nabi berdiri lagi. Maka Nabi memanjangkan berdirinya. Tetapi tidak sepanjang seperti berdiri yang pertama. Teng hadise ngoten mawon. Suratnya tidak dijelaskan ya. Artinya suratnya bebas, yang jelas berdiri surat yang pertama itu panjang, kedua lebih pendek. Tsumma raka'a, kemudian Nabi ruku, faqala ruku'a, Nabi memanjangkan rukuknya. Jadi rukuk yang pertama tadi juga panjang, kemudian sami Allahu liman hamidah baca surat meneh niku nggih. Dawa terus tapi mboten sepanjang yang pertama. Kemudian nggih niku wau rukuknya pun juga panjang. Pun wa duna qiyamil awal, ketika berdiri yang kedua di rakaat yang pertama itu tidak sepanjang berdiri yang pertama di rakaat pertamanya. Tsumma raka'a, kemudian Nabi rukuk, kemudian Nabi memanjangkan rukuknya, dan ini pun tidak sepanjang di rakaat atau di rukuk yang pertama. Tsumma sajada fa'atala sujud, di hadis ini kemudian Nabi sujud. Ketika sujud Nabi pun juga memanjangkan sujudnya. Tapi menurut Imam Syafi'i memanjangkan sujud tidak masuk dalam kategori sunnah muakkad, biasa saja. Tapi datang hadis, teks hadis dipun ceritakan Nabi pun juga memanjangkan sujudnya. Dibaca waca bolak-balik subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ndak perlu ping 100. Okay. Maka Nabi summa fa'ala fi raq'ati tsaniyati misla ma fu'ila fil awal. Kemudian Nabi menjalankan atau melakukan di rakaat yang kedua seperti yang dilakukan di rakaat yang pertama. Kemudian selesai sholat dan matahari telah mulai bersinar. Ini gerhana total, Pak. Saka dawane salat niku sampai grahanane niku meh entek. Baru Nabi niki fa khotoban nas, baru Nabi berkhutbah. Nggih, niki. Nabi niku khutbahe niku gerhana total, begitu grahana salate dawa, begitu sengengene wis mulai bersinar, baru Nabi berkhutbah. Isine khutbah napa? Fahamidallah, Nabi membaca
tahmid ya, membaca hamdalah. Niki termasuk rukun khutbah wingi mun dijelasne adalah membaca hamdalah, sholawat, wasiat kepada takwa. Niku adalah termasuk rukun khutbah. Sumakola, kemudian beliau Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Nabi bersabda di dalam khutbahnya, inna samsya wal qamara, sesungguhnya matahari dan bulan ayatani min ayatillah, dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nggih. Enten sengenge, enten bulan niku merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kira-kira niki Pak, nah donya niku ora nek sengenge ngoten pripun Pak? Ora nek wong urip, ora nek makhluk yang hidup. Saka pentinge sengenge niku wonten. Nah bulan Pak, kira-kira napa Pak pentinge bulan niku? Nah bulan jenengan iso ngitung kapan Syawal, kapan Sabar. Tidak hanya itu, nah mboten enten bulan niku, bulan bintang itu sangat bermanfaat untuk pelayaran, untuk rute pelayaran. Niku untuk menunjukkan arah mata angin. Tidak hanya itu, bulan itu juga mempengaruhi pasang surut air laut. Niku ngoten. Lah mboten enten bulan, Pak. Itu bumi di bagian napa niku air laut jadi pasang surutnya air laut itu menjadi sama ya. Nah, secara ilmiah ngoten. Jadi homogen di seluruh dunia. Tidak ada pasang surut air laut. Nanti akibatnya panjang. Nanti ada masalah arus laut. Jadi banyu laut ini mubeng. Sirkulasi di seluruh dunia. Bulan itu berfungsi untuk menjaga sirkulasi air laut di seluruh penjuru dunia. Nah, air lautnya meneng mboten enten sirkulasi niku mengke bahaya, bahaya. Napa bahaya nih? Air laut niku penawar segala macam racun, sampah-sampah dari seluruh dunia berbagai macam niku ditawarkan ketika masuk ke laut. Nak mboten sirkulasi, nah nanti di situ banyak sekali napa kotoran-kotoran sehingga biota air laut niku tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Niku manfaatnya bulan ngoten niku. Luar biasa, mboten iso awake dhewe menghitung ya. Dan sekarang niki Pak, zaman sak mangke niki rego hutane dibabat, zaman sak mangke entek hutan, akibatnya berkontribusi terhadap namanya pemanasan global. Terjadi pemanasan global. Nah niki soalnya nopo sing memproduksi oksigen itu adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu dia mengambil karbon dioksida untuk fotosintesis, kemudian diolah, akhirnya hasilnya oksigen, itulah yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah niki nah hutannya entek Pak, produksi oksigen itu menipis. Nah niki nanti ke depan ini para ahli niku berupaya untuk mengembangkan biota laut nih, tumbuhan laut untuk memproduksi oksigen. Karena jumlah laut niki naik daratannya kan entek. Artinya hutan-hutan wis mulai banyak ditebangi, apa meneh digawe IKN.
akhirnya ditebangi hutane. Nah niku para ahli itu napa niku namine sing iso dihutankan itu justru laut, tapi bukan dihutankan seperti hutan-hutan seperti ini, tapi lautnya nanti ditanami tanaman di laut sana untuk menjadi penyangga oksigen dunia. Niki para ahli ngoten niku. Nah niki nek entene bulan niku akan membantu proses itu. Nek gak ono bulan nggak akan bisa. Niki para ahli ngoten. Lah nikilah Allah berfirman bahwa Nabi bersabda matahari dan bulan itu adalah sebagai tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita nggak bisa bayangkan Pak kalau tidak ada bulan, tidak ada matahari. Dua-duanya sangat-sangat berfungsi untuk menjaga alam semesta ini sampai waktu yang ditentukan. Mungkin ampun ditentukan oleh Gusti Allah buyar buyar kabeh nggih. Kiamat ngoten. Maka dari itulah yang khosifani limauti ahadin. Nabi dalam khutbahnya itu menyampaikan keduanya tidak akan terjadi gerhana limauti ahadin karena kematian seseorang walali hayatihi, dan juga tidak akan terjadi gerhana karena hidupnya seseorang. Niki ceritane pada waktu napa namine terjadi gerhana di Madinah zaman Nabi niki wong-wong mengkaitkan Pak, karena pada waktu itu barengan dengan wafatnya Sayyidina Ibrahim nggih niku putrane Kanjeng Nabi. Putrane Kanjeng Nabi niku sedo. Lah pas sedo niku pas ana grahana. Lah mitos yang terjadi di sana adalah bahwa gerhana itu terkait dengan kematian seseorang. Oh, goro-goro Ibrahim meninggal iku lho akhirnya jadi grahana. Niki Pak, maka Nabi mematahkan kepercayaan jahiliyah itu dengan menyampaikan bahwa gerhana matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Nggih, niku ngoten. Makanya tidak ada kaitannya. Niki termasuk dosa Pak awake nek mempercayai ngoten niku. Nggih. Saniki kan biasa ngoten mempercayai. Jadi kadang-kadang mengaitkan rasi bintang dengan nasib. Niki sing paling akeh. Rasi bintang dengan nasib. Bintangnya apa? Leo. Asmara. Nah, ngoten nggih, rezeki seret pamane ngoten. Nek jenengan percaya niku dosa. Nikulah jenenge juru nujum. Niku tengene hadis disebutne man atakahinan fasa'alahu an syai'in hujibat taubatu arba'ina layalin wa in sadaqahu bima qala kafara. Ngoten. Sapa wonge mendatangi tukang ramal kemudian bertanya sesuatu kepada tukang ramal, maka taubatnya 40 hari tidak diterima oleh Allah. Hati-hati. Jenengan kok maca ramalan bintang kok percaya niku Pak. Maca tok niku nggih. Maca tok. Kok atine niku rada enten koyoke kok iya ya. Nah niku ati kok muni ngoten niku tobaté gak diterima. Nggih. Wa in sadaqah nak bener iku ngoten. Apa yang dikatakan ramalan maka kafaro, sungguh dia telah kafir. Nah tengene hadis ngoten lho. Artinya jenengan percaya karo ngoten niku kudu syahadat maneh. Mulane hati-hati. Nah ini demikian juga ketika terjadi gerhana kita tidak boleh
meyakini bahwa gerhana itu terjadi karena seseorang, karena kematian seseorang, atau karena macam-macam. Jadi bahwa gerhana itu terjadi atas kehendak Allah. Mboten mawon. Pun fa idza ra'aitum dzalika, apabila kamu menyaksikan gerhana itu, fad'ullaha, maka berdoalah kamu kepada Allah. Rono niki Pak nggih. Gusti Allah niku nak ngersakne. Nah niki nak cara niki sing kudu dipahami malih nggih. Nah awake dhewe ini seringkali mempercayai bahwa gerhana itu adalah siklus rutin. Siklus rutin. Kalau Nabi menyampaikan bukan siklus rutin, ayatani min ayatillah, tanda dari tanda kebesaran Allah, bukan siklus natural, walaupun kejadiannya bisa dihitung. Tapi nopo keranten matahari, bulan dan segalanya ini beredar atas perintahnya Allah. Nah Gusti Allah menghentikan siklusnya, apa tidak mungkin? Ini sangat mungkin. Atau merubah siklusnya, apa tidak mungkin? Sangat mungkin. Makanya teng hadis dipun ceritakan Pak, khalaqallahul yauma kulla yaumin. Allah itu menciptakan hari itu setiap hari. Kok bingung panjenengan gitu? Hari saniki hari napa Pak? Selasa. Sesuk dinten napa Pak? Tenan dah. Apa mesti nak sesuk iki dina Rebo? Ini Pak, nah tenggene hadis Allah itu menciptakan hari setiap hari. Bisa jadi Pak, hari ini Selasa, besok Senin. Lah kok iso? Nggih. Dan ujug-ujug sengenge niki mandek. Nggih, ujug-ujug nanti mataharinya terbit dari barat. Ya iya, niki termasuk niki Pak, mandek jegrek terbit dari barat, jamnya mungkin malah mundur Pak. Biyen putarannya jam gini loh, nak matahari terbit dari barat, ganti putarannya jam malah muter balik. Harinya ya kebalik malian. Biasanya bar Selasa niku Rebo, malah bar Selasa malah balik Senin, balik Ahad, balik, akhirnya putarannya menjadi terbalik. Awake gak pernah mikir sampai ngono toh. Makanya apa dikira kalau besok itu hari ini Selasa, besok Rabu? Tidak, belum tentu. Karena Allah, Nabi bersabda khalaqallahul yauma kulla yaumin, Allah menciptakan hari itu setiap hari. Nah ini gila. Makanya hati-hati Pak. Mulane awake dhewe nak esuk diajari ndonga kali Kanjeng Nabi, Allahumma bika asbahnya. Denganmu ya Allah kami berada di waktu pagi. Wa bika amsainya. Dan denganmu ya Allah aku bisa berada di waktu sore. Ono sing dadekne esuk, dadekne sore Gusti Allah. Kan ngoten Pak. Gusti Allah iso molak-malik Pak. Sore digawe esuk, esuk digawe sore, bengi digawe awan, awan digawe bengi kali Gusti Allah, diwolak-walik kali Gusti Allah. Itu sekehendak Allah. Makanya jok kaget Pak, mengenai hati si ceritanya mungkin nak Dajjal ada mudun Pak. Pas Dajjal medun sedinone niku padha karo setahune ngoten Pak. Jadi hari itu demikian lamanya. Bahkan seolah-olah satu hari itu seperti 40 tahun.
Setelah itu nanti wallahu alam. Makanya ini kula nggih bayang nih Pak. Bayang nih ngoten. Nak matahari terbit dari barat nih Pak. Ini kan bumi ini kan muter Pak. Barang niku nak muter nih Pak. Nak ajeng putar balik niku kudu mandek dhisik. Nggih. Nak gak mandek dinamo niku kobong Pak. Jadi nak ajeng jenengan duwe mesin cuci kan muter sret, mantun-mantun balik kan. Sadurunge balik niki mesti kudu mandek dhisik, sret, mandek. Mari muter, sret, mandek. Lah bumi nggih ngoten. Nah arep puter balik Pak, matahari mau terbit dari barat Pak, sret. Direm dhisik Pak. Nah direm Pak. Apakah sehari itu harus 24 jam? Tidak. Niku sedina iso berjam-jam Pak. Soalnya niki diperlambat. Nak direm dadak no kira-kira ya napa Pak? Ya, jenengan numpak mobil nggih, ujug-ujug sopire ngerem dadak, jet mencelat jenengan. Dan niki nggih tenak bumi niku mutere kali Gusti Allah direm dadak. Mohon wa takunul jibalu kal ihnil mangfus, nanti gunung-gunung akan beterbangan. Mana ini Pak? Kali Gusti Allah direm sik alon-alon ret ngoten. Kembali Pak. Bali ya suwe cowopet Pak. Malah begitu cepat mungkin direm nedel mon langsung kokot kiamat. Ngoten Pak. Makane nikilah tanda-tanda kebesaran Allah terlihat ketika terjadi gerhana. Makanya terjadi gerhana, perintah ka Gusti Allah lewat Kanjeng Nabi, fadullah, ndonga tenanan tenggene Gusti Allah. Karena Gusti Allah itu maha kuasa untuk merubah-rubah sistem yang ada di alam semesta ini atas kehendak Allah. Ilingo dino kiamat. Nyen bayang nih upama niki Pak putaran bumi niku di stop Pak. Waduh kula awake dhewe mboten iso bayangno Pak. Upama mandek jegrek nggih. Sing bulan bumi kono niku awan terus, sing bulan bumi sitoke bengi terus. Sing awan terus iso kobong Pak. Wit-witan niku kabeh niku mati kabeh dadi gurun, sing bumi sesisihe dadi es kabeh. Bayangno Pak. Pramila niki awake dhewe ini nasibnya berada di ujung tanduk. Nggih, nasib kita itu, nasib alam semesta itu berada di ujung tanduk. Nak mboten disangga kalih kuasane Gusti Allah pun hancur alam semesta niki. Makanya nak enten kejadian alam semesta walaupun kelihatan secara mata itu adalah kejadian reguler, kejadian siklus sing bolak-balik iso dihitung, tetapi wong iman Nabi mengajarkan pada kita bahwa itu semua yang menciptakan Allah supaya kita bersandar kepada Allah. Makanya nek enten ngoten niku awake dhewe diken donga fatullah, donga sira marang Gusti Allah. Wa kabiru, dan maca takbir sapa sira kabeh, Allahu akbar, Allahu akbar. Termasuk niki Pak, nah melihat fenomena-fenomena alam sing mboten sewajarnya niki kita disuruh memperbanyak doa, memperbanyak membaca takbir. Nanten jenengan udan angin, jenengan azan Allahu akbar, Allahu akbar. Nah enten udan angin, ojo saiki ana udan angin di video, wah selfie, oh mari ngono disaut angin bisa niku. Makanya niku nek enten bencana-bencana alam niku
kita perbanyak membaca takbir, azan Allahu Akbar ngoten. Nggih, azan sempurna. Niku ngoten. Wa kabbiru. Terus Nabi wasallu, salatlah kamu. Ini perintahnya Kanjeng Nabi. Nah, enten napa niku kaifiyah khusus kaya wau grahana enten salat gerhana. Tetapi kalau ketika ada kejadian-kejadian alam semesta yang tidak ada contoh secara khusus, ya kamu sholatnya apa? Sholat minta tolong kepada Allah, wasta'inu bisobri washolat, carilah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah enten bencana ujug-ujug konten tsunami pamane nggih dalam waktu singkat. Nah niki nak melayu awake karo maca takbir, nak azan ya maca takbir Allahu Akbar ngoten. Nah mboten nah masih ada kesempatan waktu dan tempat dan sebagainya, ya kamu masuk masjid kemudian sholat apa? Sholat hajat, minta ditolong oleh Allah. Karena riyen ngoten Kanjeng Nabi niku nek enten mendung Pak, mendung ireng ngoten, Nabi langsung menuju masjid. Sholat, zikir, minta pertolongan kepada Allah. Niki sahabat nangkul Kanjeng Nabi, jenengan mendung mawon kok jenengan dadak melayu nang masjid. Anak mendung aja enek udan medun. Kanjeng Nabi mangsuli, apa mesti nak enek mendung iku sing medun iku udan banyu? Durung. Krana napa? Zaman Nabi Lut enek mendung dikira udan banyu, tibake sing medun udan watu. Nabi Lut, azabnya Allah datang, ternyata apa? Yang terjadi bukan hujan air tapi hujan batu. Makanya ngoten Pak, Nabi kalau melihat ada mendung bergulung-gulung, beliau masuk masjid kemudian taqarrub doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Aide saniki mboten. Nek mendung nggih biasa ngoten mawon. Terus perintah melih wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Niki Pak, karena apa? Dengan sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah, khususnya sedekah secara sembunyi. Makanya ini diakeh-akehi sedekah. Kalau ada fenomena-fenomena alam yang tidak sewajarnya, maka segeralah kita memperbanyak sedekah. Sedekah sing sak akeh-akeh. Karena apa? Di antaranya datangnya bencana itu karena orang itu tidak mau membayar zakat. Ngene hadis ngoten. Kalau kamu tidak membayar zakat, maka Allah akan turunkan gempa bumi. Enten hadis ngoten. Jadi gempa bumi itu terjadi karena banyak orang tidak membayar zakat. Niki salah satunya, ngoten nggih. Makanya adanya fenomena-fenomena alam, bencana alam itu adalah karena amalan kita. Mbuh dosa mergo krana apa menyebabkan alam itu menjadi tidak bersahabat dengan kita. Jadi ini ebit ngono. Mungkin alam telah mulai bosan bersahabat dengan kita. Ya, karena apa? Karena banyak dosa. Ya memang begitu. Ya. Karena apa? Amalan manusia itu akan dikirim ke langit, diangkat ke langit. Kalau yang naik itu adalah amalan baik, yang datang nanti rahmatnya Allah. Kalau yang naik itu adalah amalan buruk, yang datang adalah petaka. Tapi hati-hati nggih, ngomong ngeten iki nggih. Hati-hati. Seringkali awake dhewe ngoten, Pak. Nek bencana alam. Nek bencana alam, oh iku kelakuane wong kono. Kakean dosa. Ngono ta. Wah niki Pak, jenengan wis ora bantu suudzon misal. Nah enten bencana, jenengan tidak kena bencana, di tempat lain kena bencana,
Jangan ayat itu yang dibaca. Yang dibaca itu kita mestinya memberi pertolongan. Innallaha fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama dengan hambanya yang mau menolong saudaranya. Nah enten ngoten niku sing diwaca niku. Tetapi kalau diri kita yang tertimpa bencana, rasakanlah pada diri kita bahwa ini mungkin karena azabnya Allah datang kepada saya, karena kami banyak berbuat dosa. Ojo diwalik Pak, nak diwalik ajur, nggih, diwalik ajur, gitu. Iki sing ning kono ya ngono, sing diwalik. Oh, wong gak gelem wae bantuan pada saudara sama muslim. Oh, wong cetil. Sing kene ya ngono. Oh, iku mergo dosa-dosamu. Amblas nak ngoten Pak. Mulane niki hadis niki dimaknani kudu sing tepak. Nggih, nah enten bencana, aja pisan-pisan nyalahne wong sing kena bencana lho ya. Soale wonge wis sora, Pak, jenengan salahne pisan, lha tambah gembuk ta. Coba nek jenengan ngoten niku, wis sora jenengan disalahno pisan. Aja pisan-pisan. Justru kita kalau ada saudara kita ini sakit, al mukminu lil mukmini kan bunyani yasuddu ba'dahu ba'dahu. Al-mu'minu lil mu'minil kal jasadil wahid. Mesine ngoten to. Wong iman siji lan iman sijine iku kaya dene awak sing siji. Nak sikile kesandung ya mripate niku nangis brepes. Padahal sing kesandung sikile. Tangane ya age-age ndang golek obat merah. Ora kok nyeneni. Oh, sikil elek. Mboten ngoten. Nggih. Nak kesandung aja nyeneni sikil, nggih. Kadang-kadang sing diseneni mata. Matane ra didelok. Niki tambah nyalahne wong liya, aja sampe ngoten nggih. Kalau di mana ada bencana, itu justru yang kita dengungkan ayat-ayat hadis-hadis untuk segera memberi bantuan kepada saudara kita sesama muslim. Jangan memvonis mereka berbuat dosa. Tetapi kalau kita tertimpa bencana, maka kita introspeksi diri, baca istighfar yang banyak, mungkin karena dosa-dosa kita. Niki cara nopo memahami ayat dan memahami hadis ngoten. Nggih. Bahkan kalau orang yang lebih tinggi lagi Pak, ini neng kono bencana ini mungkin gara-gara dosaku, kita juga ikut bertobat. Bukan dosa mereka, dosa saya. Soalnya nopo Pak enten kan kejadian zaman Bani Israel lah ngoten. Enten wong nggih siji kampung niku kali Gusti Allah niku dibinasakan. Gara-garane napa Pak? Enten wong niku mampir, wong ahli maksiat mampir teng kampung niku, Pak. Mboten wong kampung niku. Mampir teng kampung niku, lah berbuat maksiat di situ. Akhirnya saat itu datang murkanya Allah, satu kampung itu dihabiskan oleh Allah. Nabi Musa protes, "Duh Gusti, niku lho sing salah wong situ. Kok jenengan tekno kabeh." Niki cerita Israiliyah. Akhirnya Nabi Musa niku ngoten melaku Pak. Begitu melaku Nabi Musa kesel, begitu kesel leren nang isore wit turu. Begitu turu Pak, dumadaan Pak, awake niku dirubung kalih angkrang. Dicowakot kalih angkrang. Begitu cakot kalih angkrang, kabeh angkrang sing awake niki diusep. Langsung ditegur karo Gusti Allah, "Hei Musa, sing nyakot awakmu kan sitok." Lah ngoten Pak. Ngoten niku Pak. Makanya jangan dikira bahwa ketika ada tertimpa bencana di suatu tempat itu karena dosa mereka semua. Kadang-kadang dosanya satu orang Pak. Makanya kita perasaan kita Pak, oh ning kono kampung iku enek ngoten kuwi mungkin dosaku ya. Aku melok andil karena saya juga berbuat dosa.
Makanya mohon ampun kepada Allah. Niku ngoten nggih cara memahaminya ketika ada musibah. Saniki Masya Allah, pemeneh zaman media sosial ngeten iki delok nek bencana ngoten. Analisis para pakar-pakar amatiran niku. Waduh. Isine lho nyalahne wis nyalahne ora gelem wae bantuan pisan. Naudzubillah min dzalik. Jok ngono rek. Ngoten. Nah niki nggih ngoten, ketika terjadi gerhana itu segeralah kita ini berdoa pada Allah, membaca takbir, kemudian wasallu wa tasaddaqu. Salatlah kalian, kemudian baca sedekahlah. Atau wasallu dan bacalah sholawat. Ada yang memaknai wasallu, bacalah sholawat. Nggih, niku maknane awake dhewe mboten maca takbir, silahkan baca sholawat sebanyak-banyaknya supaya datang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mun ngoten mawon, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Nggih, enten sing tanglet ta? Nggih. Pripun? Nggih. Pernah ada khutbah nggih. Nggih, nak sing dicontohne Nabi setelah sholat itu ada khutbahnya. Nggih niku wong kabeh niku wau nggih sunah. Salate nggih sunah, khutbahe nggih sunah. Upama gak ada khutbah nggih mboten napa-napa, tapi tidak sempurna. Nggih. Nah, memahami secara teks di dalam hadis kita pahami secara utuh, makanya usahakan tetap ada khutbah. Nak gak iso khutbah jenengan maca. Nggih, jenengan maca. Kecuali kalau sholat gerhananya sendiri. Kalau sholat gerhana sendiri tidak perlu ada khutbah, nggih. Nggih. Tapi kalau Nabi mencontohkan itu sholatnya secara berjamaah. Upama dhewe ya napa mboten napa-napa, tapi tidak perlu khutbah kalau sendiri. Ngoten. Nah, naik jamaah yaitu yang dicontohkan Nabi itu dengan khutbah. Ngoten nggih? Khutbahnya seperti khutbah Jumat. Wasiat kepada takwa, dan tadi yang dinasihatkan Nabi tadi supaya ketika ada isi khutbahnya menyuruh orang-orang untuk doa kepada Allah, menyuruh untuk mengagungkan Allah. Wakabbiru itu mengagungkan Allah SWT. Wasallu dan sholat atau membaca sholawat. Kemudian yang terakhir adalah memerintahkan untuk sedekah. Itu isi khutbahnya itu. Sing paling gampang nggih buku khutbah diwaca. Insyaallah sing paket khutbah lengkap niku enten khutbah gerhana. Karek maca mawon. Nggih, ngoten mawon nggih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.